Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Damia di channel aku Damia's Oracle. Hari ini aku mau bawain pick a card untuk pesan semesta aja buat teman-teman. Dan aku mau kasih 4 spread. Jadi dari sekarang silahkan pilih mau kartu nomor berapa. Aku akan pakai The Universe Has Your Back, lalu Divine Guidance. Aku sengaja pasangin yang dua ini karena kartu yang ini nanti biasanya dia akan mengungkapkan sebenarnya akar masalah kita apa dari sini, dan ini isinya adalah afirmasi. Jadi semoga teman-teman pas dapat kartunya nanti nggak cuman tahu masalahnya, tapi teman-teman juga dapat semangatnya bagaimana supaya bisa bermanuver atau bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan bisa terus maju gitu ya. Jadi ya silahkan niatin, aku sambil shuffle seperti biasa. Oh ya, untuk yang ikut promo kemarin thank you banget, udah selesai ya promo reading setengah jam bayar semampunya. Tapi nantikan aja, nanti mungkin menjelang akhir bulan Februari bisa aja, mungkin kalau aku nggak sibuk aku akan ngadain lagi atau bulan depannya. Niat aku sih akan aku bikin secara berkala, setiap kali aku lowong aku bikin. Kartu nomor satunya dari sini. Buat yang baru nonton channel aku, jangan lupa subscribe kalau merasa cocok. Di sini aku nggak kasih cerita macam-macam sih, isi channelku biasa aja, yang sederhana-sederhana aja. Tapi aku orang yang percaya bahwa yang sederhana itulah sebenarnya yang memang membuat hidup kita lebih bermakna jadinya ya, dan lebih simple gitu. Jadi kalau kamu baru nyangsang nih ke channel aku, kemudian berharap di channel aku ada keterangan tentang soulmate, soul family, light worker, starseed, indigo, rainbow children, whatever it is, kayaknya kamu nggak akan dapetin itu di sini. Bahkan zodiak pun aku jarang banget ngebahas, karena di sini isinya palingan aku cuman ngajakin teman-teman untuk inget siapa diri sejati teman-teman, dan ngajakin teman-teman semuanya untuk berpulang ke diri sejati, sehingga kita ngejalanin hidup tuh bisa selalu selaras dengan rencananya Tuhan ya. Karena sesungguhnya yang bikin hidup jadi ribet itu karena kita selalu pengen hidup berjalan sesuai dengan rencana kita dan bukan rencananya Sang Pencipta. Tapi jangan khawatir, itu memang tabiatnya manusia ya. Jadi paling gini aja, ketika hidup udah mulai banyak masalah dan kayaknya apa yang kita pengen itu susah banget tercapai, coba tanya ke dalam diri, apakah ini sudah yang terbaik gitu ya. Maksudnya biasanya kalau kita susah mencapai sesuatu ya karena memang itu bukan milik kita, bukan jodoh kita, bukan rezeki kita gitu. Jadi buat apa dipaksain? Kalau dipaksain nanti akan timbul penderitaan. Nah, itu udah tanda-tanda dimana kita tidak berjalan selaras dengan rencananya yang maha kuasa. Oke, nomor 1, nomor 2, 3, 4. Terserah mau pilih berapa, aku bebasin aja. Nggak mau milih juga nggak apa-apa, kalau mau cuma dengerin aja. Aku akan mulai dari nomor 1 ya. Pesannya semesta untuk kamu yang pilih nomor 1. Yang pertama, kamu dapat ini cakra tenggorokan. Jadi ini ada kaitannya dengan komunikasi sama orang lain.
cara kamu berbicara atau menyampaikan isi hati kepada orang lain, menyampaikan opini. Mungkin kamu orang yang selama ini merasa bahwa kalau kamu ngomong, kamu ngerasa kayak biasa aja gitu ya. Tapi sesungguhnya apapun yang keluar dari mulut kamu itu didengarkan dan mempengaruhi hidup orang lain. Makanya di sini harus hati-hati dalam berucap. Hati-hati jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Di kitanya mungkin cuma iseng ya, tapi jatuhnya di orang lain tuh jadi kepikiran. Jadi kamu bayangin aja kalau jadi orang itu. Kamu pasti kan juga pernah ya, temen ngomong sesuatu, mungkin dia cuma bercanda, tapi kamu masukin ke hati, dan itu akan mempengaruhi cara berpikir kamu seharian, bahkan bisa berbulan-bulan gitu. Nah, kita jangan sampai jadi orang seperti itu. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang pertama nggak ada kebenarannya, jadi hoax gitu ya. Kedua, ucapan kita membuat orang lain khawatir. Ya, jadi nggak ada manfaatnya gitu. Jadi jangan sampai tidak benar, membuat orang khawatir. Dan ketiga, jangan sampai ucapan kita itu, meskipun itu benar ya, benar, tapi ketika kita mengucapkan hal tersebut orang itu tidak siap menanggapinya, artinya dia belum siap nih untuk mengetahui kebenaran. Nah, itu juga akan jadi suatu problem. Makanya ini kartunya datang dengan I choose to learn through love. Saya belajar untuk saya memilih untuk belajar menggunakan kasih ya, menggunakan kasih sayang, menggunakan cinta. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita filter dulu ucapan itu lewat kasih sayang gitu ya, rasa kasih itu. Apakah saya mengucapkan hal ini karena saya mengasihi dia sebagai manusia gitu, atau saya mengucapkan hal ini karena ingin meninggikan ego saya gitu. Jadi satu kata kalau kita ucapkan dengan niat yang beda-beda itu efeknya akan berbeda. Misalnya ke kalimat saya peduli sama kamu, beda dengan ketika saya bilang saya peduli sama kamu, tapi niatan kita itu adalah mengikat seseorang. Saya tuh peduli sama kamu gitu kan. Beda lagi ketika kita menyatakan itu dengan tulus bahwa memang ya saya peduli. Kalau kamu kenapa-napa, ya saya khawatir gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Setiap ucapan itu semua tergantung niat. Makanya kadang kalau perasaan kita juga semakin halus, bahkan chattingan di WhatsApp pun misalnya bertanya, hai Dame apa kabar gitu, kita bisa merasakan energi kalimat tersebut. Apakah orang itu bertanya hai apa kabar benar-benar peduli, ingin tahu kabarnya aku, atau dia hai apa kabar itu karena misalnya dia merasa kesepian, dia ingin diajak ngobrol, atau dia bertanya hai apa kabar kemudian nanti akan ada lanjutannya, dia butuh sesuatu gitu dari aku. Nah, itu nanti bisa dirasakan. Nah, tapi khusus kamu yang pilih nomor 1, disarankan sebelum berbicara sebisa mungkin kamu filter dulu lewat yang tadi aku bilang, apakah itu kata-kata kamu membuat orang lebih damai atau tidak. Makanya di sini ada I choose to learn through love. Berbicaralah dengan santun, dengan friendly ya, tapi nggak usah over friendly. Maksudnya dengan hangat. Bahkan kalau kita berbicara dengan santun apa adanya, hal-hal yang tidak enak yang harus kita sampaikan pun tidak akan menyakiti orang sebegitu dalam. Misalnya ketika kita harus menyampaikan bahwa kita keberatan akan sesuatu. Nih, aku selalu nyaranin teman-teman untuk berkata jujur ya, karena nggak ada gunanya kita membuat white lies atau kebohongan yang berniatnya supaya nggak berantem nih, gue mendingan bohong aja deh. Itu nggak ada gunanya. Jadi misalnya kita merasa terganggu dengan suara orang atau teman kita gitu ya, misalnya dia duduk di sebelah kita, misalnya teman kerja nih, kemudian dia kalau nelfon mungkin suka kencang suaranya, contoh aja ya. Kamu bisa kok ngomong misalnya dengan boleh nggak gitu, boleh nggak kalau nelfon agak dipelanin suaranya, soalnya
aku orangnya mudah terdistraksi gitu misalnya, atau aku suka nggak konsen kalau misalnya ada suara kencang-kencang, itu kan lebih nice sih ya menurut aku, juga lebih diplomatis karena kita juga menyampaikannya dengan boleh nggak suaranya dipelanin sedikit aja gitu. Kita nggak ngomongnya dengan pelanin dong, suara kenceng banget sih, emang tinggal di mana sih gitu. Itu kan beda ya. Jadi kurang lebih contohnya kayak gitu. Cobalah mengolah kata-kata sehingga ketika itu sampai di telinga orang tidak akan menyakitkan, tanpa harus mengurangi nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau sebelum ngomong nih, coba aja kamu denger sendiri deh diri kamu ngomong kayak begitu, nyakitin apa enggak di kamunya gitu. Ini yang nomor 1 ya. Yang kedua, kamu dapat expansion. Jadi nih teman-teman yang pilih kartu nomor 2, sebenarnya kamu tuh nggak ada yang ngalangin langkah kamu untuk maju. Tidak ada yang menghalangi kamu untuk lebih besar dalam berkarya, lebih menikmati hidup, lebih meraih banyak keberlimpahan, meraih rezeki gitu ya. Kamu tuh memang saat ini sudah waktunya ekspansi. Nah, kartunya ini kan lihat kayak cahaya kan, dia melebar gitu. Nah, ini adalah, kamu bisa ibaratin ini adalah aura kamu. Aura kamu tuh sebegini cerahnya dan luas jangkauannya gitu. Jadi jangan sampai jiwanya sudah ready, soulnya sudah ready, tapi otaknya nggak ready karena masih takut. Makanya ini lucunya, dia datang dengan kartu yang ini. Di sini dibilangnya terima kasih alam semesta. Ini semacam doa atau afirmasi ya. Terima kasih alam semesta karena telah membantuku untuk melihat melampaui keterbatasan yang disebabkan oleh rasa takut. Ya, jadi di sini ada rasa takut. Terima kasih, thank you for expanding my perception. Terima kasih telah memperluas persepsiku, caraku memandang sesuatu, so that I can see what is of the highest good. Jadi saya bisa melihat apa yang terbaik untuk saya, gitu ya. Jadi saran aku sih buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2, ketakutan kamu itu tidak relevan, tidak masuk akal. Jadi mendingan kamu tulis aja, terus kamu lihat deh sebenarnya apa sih yang bikin kamu takut untuk melangkah gitu. Karena kamu punya semua kapasitas yang diperlukan untuk maju. Kamu mampu, kamu tidak sakit, kamu tidak pokoknya you are in the perfect state untuk menciptakan hidup yang kamu mau. Kamu itu sedang dalam masa yang sangat sempurna dan keadaan yang sangat sempurna untuk menciptakan hidup yang kamu mau. Yang menghambat kamu cuman rasa takut ini. Nah sekarang coba ditanya sama diri sendiri, sebenarnya yang kamu takutkan apa? Dan ketika misalnya nih, aku bilang kan coba tulis ketakutannya apa aja. Tulis nih, misalnya nomor 1, takut nggak punya teman misalnya. Kalau misalnya sukses, takut nggak punya teman. Atau ada satu teman aku juga yang juga subscriber aku, kemarin sempat bilang takut kalau terlalu sukses dan kaya nggak bisa dapat jodoh. Sekarang teman-teman lihat, ada nggak contoh-contoh seperti itu di lingkungan kita? Kalaupun kata orang si A misalnya ya, dia kan kaya, dia pasti dapetin suami atau istrinya karena dia kaya. Belum tentu juga gitu. Kita nggak pernah tahu kebenaran dari suatu kenyataan hidup orang. Atau contohnya gini aja, aku deh, alhamdulillah ya, aku sih belum merasa sukses sampai sekarang. Yang aku nggak tahu definisi sukses itu seperti apa, tapi aku merasa hidup aku ini sangat berkembang dan bertumbuh gitu ya, dan aku tidak kekurangan satu apapun. Dan alhamdulillah pada saat hidupku berkembang dan bertumbuh, jodoh pun datang gitu. Dan teman-temanku juga seperti itu, mereka rumah tangganya baik-baik, pasangannya datang tepat pada waktunya ketika mereka juga sudah beres dengan isu-isu pribadinya, sehingga mereka berkembang gitu ya, berkembang, rezekinya alhamdulillah banyak, berlimpah, cukup.
itu datang aja kok. Nah, jadi belief system yang kayak begitu ya, hal-hal yang kita percayain itu harus di challenge lagi teman-teman, harus dipertanyakan. Saya percaya nih misalnya semua orang yang sukses atau semua cewek yang sukses bakal susah dapet cowok. Nah, cari aja contoh-contoh perempuan yang sukses dan punya pasangan yang mencintai dia dengan tulus. Itu banyak ya. Jadi hal-hal yang kita takuti itu harus di-challenge, harus dipertanyakan lagi dan dicari buktinya benar apa enggak gitu kan. Nah, so intinya kamu yang pilih kartu nomor 2 jangan ragu, karena ini sebenarnya momen yang tepat buat kamu untuk akselerasi gitu. Kalau mau bertumbuh nih lagi di boost lah sama semesta tuh, lagi di katrol kenceng banget nih. Kamu tuh lagi dibantuin abis-abisan, jadi jangan ngerem. Kalau ngerem malah nanti nabrak sana nabrak sini gitu, malah jadi nggak align ya, nggak selaras. Justru lepasin aja, ikhlasin, pasrahin, niatin dengan lurus ini untuk kebaikan semua, dan percayakan bahwa Tuhan akan selalu melindungi kamu di setiap langkah kamu gitu ya. Ini nomor 2. Untuk yang pilih kartu nomor 3, kamu dapat ini sih, kalau sebenarnya kalau dilihat dari bukunya si Divine Guidance ini, kartu ini ngomong tentang astral projection ya, tapi aku tidak mau membahas itu terlalu dalam di sini karena itu sebuah fenomena supernatural yang sebenarnya setiap orang bisa sih. Nothing special about it gitu kan, nggak ada yang spesial tentang hal ini ya. Jadi di sini kamu tuh punya kemampuan untuk mengambil knowledge atau ilmu pengetahuan dari semesta lewat mimpi atau mungkin lewat meditasi ya. Jadi kamu tuh tipe orang yang bisa tahu tentang sesuatu yang tidak dikasih tahu orang lain gitu. Kamu taunya memang kayak dapet wangsit gitu loh. Nah, dia tuh datang dengan kartu there is a stream of love supporting my dreams ya. So, intuisi kamu sangat kuat. Kalau kamu sudah yakin terhadap satu hal, jangan ragu. Ini agak sama dengan yang sebelumnya gitu, bahwa alam semesta ini sebenarnya selalu mendukung kita, selalu ingin yang terbaik dari kita, asalkan kita percaya, asalkan kita manut gitu ya. Jangan sampai ketika kamu sudah intuisinya udah ngomong A nih, misalnya intuisinya bilang, Dame jangan pergi deh hari ini gitu ya, di rumah aja, ngapain gitu ya. Kemudian otak aku yang mikirnya gini, orang diajakin pergi kok, kapan lagi gitu, kan gue jarang pergi keluar misalnya nih ya. Nah, itu kan artinya kita tidak manut sama intuisi kita, padahal Tuhan itu berbicara dan mengasih tanda itu lewat intuisi. Akhirnya apa? Akhirnya ya mungkin ya pergi tapi nggak enjoy. Mungkin di tengah jalan kok capek ya, kemudian ada perasaan tahu gitu gue di rumah aja. Nah, itu kan nggak enak. Dan kalau diturutin ya mungkin memang di rumah aja, kita mungkin nggak ketemu temen, tapi rasanya peaceful, rasanya damai, malah bisa baca buku yang selama ini nggak kebaca, bisa ngedekor rumah gitu kan, ngerasa sangat connect sama Tuhan karena kita sendirian gitu loh. Jadi ini tentang intuisi yang sebenarnya kamu punya dan sangat kuat. Kamu hanya tinggal harus yakin bahwa itu yang harus diikutin, bukan pikiran-pikiran kita yang selalu berganti-ganti gitu ya. Pikiran itu bergantinya tuh cepet. Jadi kalau kita ikutin itu capek banget dan gak ada yang bener. Tapi kalau intuisi, pesannya tuh selalu konstan. Selama dia belum diikutin, pesannya akan sama itu terus ya. There is a stream of love, ada arus cinta supporting my dreams, mendukung mimpi-mimpiku. Dari sini juga kamu akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bikin kamu gundah. Dari sini juga kamu akan mendapatkan ide-ide kreatif yang bisa mendukung kamu, misalnya menambah pemasukan atau bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya. Karena
masa pandemi ini nih jarang ada orang akan meng-hire atau mempekerjakan orang baru. Jadi kita harus pinter-pinter berkreasi agar bisa terus memenuhi kebutuhan gitu. Jadi sumber jawaban, sumber ide, sumber rezekimu itu semuanya sebenarnya ada di dalam diri kamu sendiri. Akseslah ini lewat meditasi atau ketika kamu tidur, kamu niatin, Tuhan, aku punya pertanyaan, tolong berikan tanda ketika aku mimpi atau apapun gitu ya. Dan kalau udah dikasih tanda, dikasih jawaban, dilakuin. Jangan malah dicuekin, kemudian apaan sih, palingan cuman perasaan gue doang. Ya itu manusia seringnya kayak gitu, malah dilepeh mentah-mentah. Padahal jawaban Tuhan itu mahal, kita nggak selalu bisa dengar karena kita sibuk pikirannya. Ini yang nomor 3. Dan yang terakhir, kamu dapat kartunya Michael. Jadi di sini ada restrukturisasi, bahasa kerennya restrukturisasi. Ada perubahan yang mungkin bikin bete ya, karena ini tidak sesuai dengan rencana. Dan mungkin bikin kamu malah ngerasa, kok Tuhan gak adil banget gitu sama aku misalnya ya. Misalnya kamu udah rencanain sesuatu matang-matang, tahu-tahu gagal begitu aja. Atau ada orang nih PDKT sama kamu, udah mau nikah misalnya, atau sudah merencanakan sesuatu menuju ke jenjang yang lebih serius, tahu-tahu dia selingkuh, atau tahu-tahu dia pergi, ghosting gitu aja. Nah, manusia itu dengan pikiran yang sangat terbatas akan melihat hal-hal kayak gitu tuh sebagai suatu musibah, padahal itu adalah suatu restrukturisasi atau pembelokan gitu ya, atau penyelamatan Tuhan atas sesuatu yang lebih besar yang bisa terjadi di depannya nih. Di kartu yang satunya dibilang obstacles are detours in the right direction. Semua penghalang, semua penghadang, semua masalah adalah sebenarnya caranya Tuhan untuk mengarahkan kita ke arah yang lebih benar gitu ya. Jadi misalnya kita tuh nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, nanti sore pun akan terjadi apa kita nggak tahu sebenarnya. Manusia kan suka sotoy ya teman-teman ya. Kita suka, nanti sore gue mau makan ini gitu. Nanti sore gue mau jogging Tapi seringnya nggak terjadi gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi apapun yang sekarang sedang kamu alami, yang kamu pikir merupakan musibah atau sesuatu yang nggak enak gitu ya, kayaknya rencana gue udah matang-matang gagal gitu tuh, atau dikhianati teman, atau kehilangan uang, kehilangan partner, itu semua sebenarnya kamu tuh lagi diselamatin dari suatu bencana atau hal yang lebih buruk di depan. Jadi ya ikhlas aja dan selalu berprasangka baik, kok buruk. Selalu berprasangka baik tentang hidup, terutama tentang Tuhan ya, karena yang rugi kita sendiri. Kalau setiap kali kita mengalami hal yang gak enak, kemudian kita marah dan kita bilang, hidup tuh gak adil, Tuhan tuh gak sayang sama kita. Akhirnya apa? Itu menjadi suatu sugesti, dan akhirnya kita jadinya percaya bahwa Tuhan gak sayang sama kita. Padahal Tuhan sayang. Iyalah, orang maha penyayang kok. Gak ada tuh yang namanya Tuhan gak sayang sama kita, tuh gak mungkin. Kita aja sayang kan sama anak-anak kita. Jadi apalagi dia gitu ya, menciptakan kita semua, gak mungkin dia gak sayang sama kita. Jadi kalau kita merasa hidup penuh masalah, itu adalah ulah kita sendiri. Kita selalu mikir hidup itu gak adil, kita selalu iri misalnya sama orang gitu ya, mikir Tuhan tuh pilih kasih, ya itu adalah doa yang kita ucapkan ke diri kita bahwa Tuhan pilih kasih, maka terjadilah seperti itu. Maka realita yang kita ciptakan gak pernah enak ya. Jadinya ketika sedang ngalamin ini, yang paling enak adalah diam aja, izinkan prosesnya terjadi, izinkan peluruhan masalah itu terjadi,
Izinkan Tuhan mengambil hal-hal yang memang tidak bermanfaat kepada diri kamu, hidup kamu. Izinkan apapun yang bukan milikmu hilang dari hidupmu, sehingga tercipta kekosongan itu. Kalau sudah kosong, jangan kamu isi. Biarkan Tuhan yang mengisinya dengan keajaiban, dengan jodoh yang lebih tepat, dengan pekerjaan yang lebih cocok. Ya, jadi jangan sampai ketika udah kosong nih ya, nggak punya pacar, nggak punya pekerjaan, lalu kita panik. Ya, kita panik cari-cari. Kita dating online atau kita lamar sana sini, udah kayak orang kesetanan deh pokoknya, takut nggak bisa makan. Nah, jangan kayak gitu. Itu artinya kamu tidak percaya proses. Semua ada prosesnya. Take your time. Ambil waktu, diam, banyak berdoa. Berdoa itu pun juga bukan untuk meminta. Berdoa supaya ego kamu nggak buru-buru nih masuk ke ruang kosong itu. Karena ruang kosong itu harusnya sudah disiapkan untuk miracles, keajaiban. Nah, nanti kalau udah bisa kayak gitu, kamu akan tahu polanya bagaimana keajaiban itu datang ke hidup, bahwa kita perlu mengosongkan diri supaya ada ruang bagi ilahi ini bekerja, bagi energinya Tuhan ini bekerja, menciptakan hal-hal yang kita inginkan. Kalau sudah kayak gitu, hidup itu nyaman, mudah. Kalaupun ada masalah, kita nggak galau, kita nggak mampus deh nih gue harus, enggak. Ketika ada masalah, kita cuman akan solusinya apa nih? Kita langsung cari solusi yang tidak panik ya. Dan ketika misalnya belum ada solusinya, kita diam. Kita izinkan Tuhan yang bekerja. Gitu ya. So, untuk yang nomor 4, ini ada cleansing di sini, ada malaikat Michael. Dia sedang membersihkan hidupmu dari hal-hal yang bisa membawa celaka. Izinkan dia bekerja dan percaya bahwa semua terjadi itu untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan hidupmu. Oke, gitu aja. Semoga readingnya bermanfaat. Silakan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Semoga sisa hari ini menyenangkan teman-teman. Stay healthy, stay safe. Bye.